86。Hai, kembali lagi dengan gua di sini untuk menemani rebahan santuy kalian. Pada kesempatan kali ini, gua akan menceritakan alur cerita film Jepang berjudul. Film ini sendiri rilis pada tahun 2019 yang lalu dan dibintangi oleh Ryota Katayose dan juga Kana Hashimoto. Bercerita tentang seorang siswi SMU yang pintar dan rajin. Kehidupannya selalu difokuskan hanya untuk belajar. Namun ketika dia bertemu seorang superstar, hidupnya pun mulai berubah. Lantas bagaimana kisah selengkapnya? Simak video ini sampai habis. Film diawali dengan memperlihatkan iklan seorang aktor sekaligus mantan grup idol bernama Kaeda Ayase. Semua kalangan anak muda khususnya siswi SMA mengagumi dan mengidolakannya. Tetapi tidak bagi Hinata Hanazawa. Dia merupakan siswi satu-satunya yang tidak tertarik dengan kepopuleran Ayase. Bahkan saat teman-temannya membicarakan Ayase, dia hanya terlihat biasa saja. Baginya, belajar lebih penting daripada harus memikirkan atau membicarakan laki-laki. Namun, dalam hati kecilnya, Hinata ingin sekali memiliki pacar sama seperti pangeran di buku-buku dongeng. Setiap hari, Hinata rutin bangun pukul 5 pagi, membuat sarapan, mengganti baju adiknya, sampai pukul 7 dia pun mengantar adiknya ke sekolah. Dan setelah pulang, Hinata tidak lupa menjemput sang adik kembali di restoran milik keluarganya. Hal itu dia lakukan setiap hari karena kedua orang tuanya yang sangat sibuk. Suatu malam saat dirinya tiba di rumah, Hikari yang merupakan sahabatnya di kelas menelponnya. Malam itu Hikari memberitahukan kepada Hinata bahwa besok pagi aktor muda Kaeda akan melakukan syuting di sekolah mereka. Agar bisa dekat dengan sang idola, Hikari pun mengajak Hinata untuk menjadi panitia. Namun tidak disangka Hinata yang tidak tertarik sama sekali dengan Kaeda Ayase langsung menerima ajakan dari Hikari tersebut. Keesokan harinya Hinata dan Hikari diberi kesempatan untuk membantu kru di sekolah. Dan di hari itu pula untuk yang pertama kalinya Hinata bertemu dengan Ayase. Saat itu mereka berdua secara tidak sengaja bertabrakan. Senyuman manis yang diberikan Ayase saat itu membuat hati Hinata berdebar-debar. Tetapi saat Hikari memuja ketampanan Ayase ketika mereka telah selesai, Hinata menyembunyikan kekagumannya. Dia bahkan pura-pura tidak tahu di depan Hikari. Lucunya, Ayase ini ternyata suka memperhatikan dan memprediksi ukuran pantat para cewek-cewek. Saat Hinata melihatnya, dia menganggap Ayase sangat aneh. Demi menghindari pandangan Ayase terhadapnya, dia pun buru-buru pergi. Akan tetapi dia terjatuh dan Ayase pun memberikan jempol kepadanya. Hinata pun saat itu langsung lari karena malu. Singkat cerita, mereka berdua bertemu lagi ketika Hinata ingin menonton di bioskop. Awalnya karena menunggu jam pemutaran film, dia pun bermain di sebuah mesin capit boneka. Karena ingin menghadiahkan pada sang adik, Hinata nekat memakai banyak koin. Tetapi sayangnya semua usahanya itu gagal. Saat tersisa satu koin, ada sebuah suara di belakangnya yang membantu dia mencapit boneka. Dan kali ini Hinata berhasil mendapatkannya. Dan tidak diduga ternyata yang membantunya adalah Ayase. 86センチ。Ayase yang dikenali para fansnya di situ segera berlari menghindar sambil menggenggam tangan Hinata. Mereka pun berlari hingga ke taman. Akan tetapi karena berlari tadi, sol sepatu Hinata pun copot. Dan dia juga pamit kepada Ayase untuk pergi lagi ke bioskop. Ternyata saat itu Ayase mengikuti Hinata dan masuk ke ruangan bioskop yang sama dengannya. Selesai menonton, Ayase meminta Hinata membuka sepatunya dan memberikan kepunyaannya. Keesokan harinya saat di kelas, Hinata sedang membicarakan masa depan mereka dengan sahabatnya Hikari dan juga Achan. Namun kemudian mereka mendengar keributan di luar kelas. Dan ternyata penyebabnya adalah kedatangan Ayase. Dia masuk ke kelas Hinata dan membuat semua yang ada di sana histeris. Saat melihat Hinata, dia pun langsung menghampirinya. Kemudian Ayase meminta Hinata untuk mengulurkan kakinya. Dan Ayase pun langsung memasangkan sepatu Hinata yang telah dia perbaiki. Ayase saat itu juga mengucapkan kata-kata romantis kepada Hinata yang membuat seluruh kelas histeris. Saat Ayase berjalan pulang, Hinata mengejarnya. Hinata juga mengembalikan sepatu Ayase yang telah diberi kain agar tidak bau kakinya.
Di saat itu juga Ayase menuliskan nomor kontaknya di tangan Hinana. Namun setelah dihubungi ternyata tidak bisa. Dan hal itu pun membuat Hinana beranggapan bahwa Ayase mempermainkannya. Hingga akhirnya takdir membuat Hinana terlihat oleh Ayase ketika dia lewat dengan mobil. Dia pun meminta waktu sebentar kepada manajernya. Lalu turun menemui Hinana di tempat sepi sambil memakai masker. Dan di situ juga Ayase mencium Hinana secara tidak langsung melalui maskernya dan mengharapkan agar mereka bertemu lagi. Ayase juga menanyakan nama Hinana saat itu dan memberikan nomornya yang benar kepada Hinana karena nomor yang dikasihnya kemarin sudah tidak aktif. Suatu hari Ayase mengajak Hinana untuk pergi berkencan. Setelah janjian dan bertemu, Ayase membawa Hinana ke apartemennya. Saat mereka sedang berduaan, manajernya datang yang membuat mereka salah tingkah. Manajer yang bernama Shige ini pun mempertanyakan umur dari Hinana. Dia pun sangat kaget saat tahu umur Hinana masih 16 tahun. Ketika Hinana sudah pulang, Shige memperingatkan Ayase bahwa berpacaran dengan anak SMA dia bisa digosipkan dan dianggap pelecehan anak di bawah umur. Ayase pun paham dan dia akan berusaha untuk hati-hati. Kemudian scene berganti saat Hinana membantu di toko bunga milik keluarga Achan dan dia dimintai tolong oleh Achan untuk mengirimkan bunga yang sudah dipesan. Ternyata dia mengantar bunga itu ke lokasi syuting Ayase. Di sana dia melihat Ayase sedang syuting adegan ciuman dengan lawan mainnya yang bernama Su Uchida. Dan Su Uchida ini adalah mantan pacar dari Ayase. Selesai adegan itu, Hinana berlari untuk menghindari Ayase. Ayase yang melihat Hinana langsung mengejarnya. Dia takut adegan ciuman yang barusan membuat Hinana membencinya. Setelah bertemu, Ayase mengajaknya bicara di tempat yang tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi ternyata Hinana saat itu tidak cemburu. Dia malah terkesan dengan adegan itu. Hal itu pun membuat Ayase semakin sayang kepadanya yang menghargai profesi seorang aktor. Ya, ini tuh. Beberapa hari berlalu, ketika Ayase tidak ada jadwal syuting, dia mengajak Hinana untuk pergi berkencan. Namun Hinana sudah ada janji untuk merayakan ulang tahun sahabatnya Achan di rumahnya. Dan Hinana menyarankan agar Ayase juga ikut. Dari situlah kedua sahabatnya ini jadi mengenal pacarnya Hinana yang ternyata adalah seorang aktor. Apalagi Hikari yang sangat terkejut bahwa idolanya berpacaran dengan sahabatnya. Walaupun begitu, dia sangat mendukung hubungan mereka. Di saat itu juga saat Hinana dan Hikari masuk ke dalam rumah, Achan bertanya kepada Ayase tentang keseriusannya. Karena dia tidak ingin sahabatnya dari kecil sekaligus orang yang disukainya hanya dipermainkan saja. Achan meminta kepada Ayase agar dia benar-benar menyayangi Hinana. Saat itu Ayase terdiam dan ada sedikit rasa cemburu pada Achan yang betul-betul mengenal Hinana. Keesokan harinya saat di apartemen Ayase, Hinana menceritakan bahwa dia sebenarnya adalah anak angkat. Karena itu walaupun dulunya dia suka bermain piano namun kini tidak lagi. Sebab dia tidak mau menjadi beban keluarga. Hinana juga saat itu membantu Ayase untuk belajar sedikit tentang piano untuk proyek filmnya. Ayase kemudian memberikan kunci apartemen cadangannya kepada Hinana. Jika sewaktu-waktu Hinana ingin datang menemuinya. Suatu hari saat di sekolah, Hinana mendengar gosip bahwa Ayase balikan dengan mantannya. Hinana pun saat itu merasa cukup shock. Dia bertanya kepada Hikari siapa mantan Ayase tersebut. Hikari pun menjelaskan semuanya kepada Hinana. Mendengar penjelasan dari Hikari, Hinana pun merasa minder. Dia merasa bahwa dirinya tidak sebanding jika harus bersaing dengan mantan Ayase yang bernama Su Uchida tersebut. Dan ketika pulang sekolah, Hinana pun datang berkunjung ke apartemen Ayase. Sebelum naik, dia pun berusaha untuk merias dirinya. Namun saat dia masuk menggunakan kunci cadangan, dia melihat Su sedang mencium Ayase. Hinana yang merasa terkejut langsung melarikan diri. Tetapi Ayase berusaha mengejarnya dan memberikan penjelasan. Tetapi Hinana merasa tidak kuat dan pergi meninggalkan Ayase. Sejak kejadian itu, Hinana selalu mengurung diri di kamar. Ibunya sampai memanggil Achan untuk menghibur Hinana. Bahkan Achan sampai kelepasan mengakui perasaannya kepada Hinana. Dan juga suatu kali Su datang ke sekolah untuk menemui Hinana. Mereka berbincang dan Su mengaku dia sudah balikan dengan Ayase. Dan dengan polosnya Hinana malah berkata dia tidak mungkin menang melawan Su. Mendengar hal itu, Su pun tertawa dan mengatakan bahwa dia berbohong telah balikan dengan Ayase.
Singkat cerita, Ayase dan Hinana pun berbaikan lagi ketika Ayase nekat datang ke rumahnya. Sang adik pun bahkan sempat melihat mereka. Ayase juga mengajaknya ke taman bermain yang disewanya untuk mereka sehari. Manajernya juga menyamar menjadi badut boneka beruang untuk menuntun mereka. Walau begitu, kencan mereka tidak bisa lama karena Hinana punya pekerjaan lain di rumah. Dan di situ Ayase memberikannya kalung berbentuk sepatu Cinderella. Beberapa waktu berlalu, saat di sekolah Hinana merasa sangat senang karena hari ulang tahunnya yang ke-18 semakin dekat. Ayase juga bahkan sudah membelikan sebuah kado untuk dia berikan kepada Hinana. Sayangnya kabar pacaran mereka terendus hingga ke media, dan di berita dikabarkan Ayase berpacaran dengan seorang siswi SMA. Hal itu pun menimbulkan stigma buruk dan mengancam karir Ayase buat kedepannya. Di rumahnya saat Hinana melihat berita tentang Ayase berpacaran dengan siswi SMU, dia pun merasa kaget. Dia pun segera masuk ke kamarnya dan berusaha menghubungi Ayase. Dia pun merasa bersalah dan tidak ingin karir Ayase hancur karena dirinya. Achan yang mengetahui berita itu juga menghampiri Hinana. Namun saat itu Hinana berencana mengunjungi Ayase. Tetapi ibunya menahan dirinya dan berkata jika Hinana ke sana bisa memperburuk keadaan. Hingga akhirnya Hinana pun menangis di pelukan ibunya. Sementara itu, manajer Ayase menelpon Hinana dan meminta agar mereka bertemu. Saat pertemuan itu, manajer Ayase meminta Hinana untuk tidak menemui Ayase lagi. Dia juga menceritakan perjuangan Ayase meniti karir selama ini. Dan karena itu, dia tidak ingin karir Ayase hancur karena masalah ini. Bahkan dia memohon kepada Hinana dan Hinana pun hanya bisa terdiam. Setelah kembali ke rumah, Hinana memikirkan perkataan Shige dan hubungannya dengan Ayase. Sampai hari ulang tahunnya tiba, Hinana janjian ketemu dengan Ayase di bioskop tempat mereka sering menonton. Di sana, Ayase meminta maaf pada Hinana atas pemberitaan itu. Hinana mengerti dan berterima kasih kepada Ayase. Karena sejak bertemu Ayase, hidupnya penuh warna. Akan tetapi dia ingin mengakhiri hubungan mereka dan langsung pergi meninggalkan Ayase. Di sekolah, Achan dan Hikari berusaha menghalangi pintu karena para murid ingin melihat Hinana setelah tahu bahwa dia pacar Ayase. Namun saat itu di televisi kelas mereka menyiarkan konferensi pers dari Ayase. Semua murid itu pun lalu fokus melihatnya. Bahkan mereka sambil melirik-lirik ke arah Hinana. Sedangkan Hinana sendiri merasa bersalah kepada Ayase. Di tempat konferensi pers sendiri, Ayase meminta maaf karena telah membuat kehebohan publik. Dia pun memberikan penjelasan bahwa dirinya lah yang sebenarnya terpikat pada Hinana. Ayase juga berkata bahwa dia juga telah melakukan hal yang tidak wajar. Namun dia merasa bahwa cinta yang dia rasakan saat ini betul-betul sangat tulus. Dan karena tuntutan karir, dia pun dipaksa harus rela tidak menemui Hinana lagi. Singkat cerita, 3 tahun pun telah berlalu. Di Spanyol, Ayase menerima penghargaan atas prestasinya. Semua berita di Jepang pun menyiarkannya. Dia juga menerima banyak hadiah dan surat dari para penggemarnya. Saat itu Shige membaca satu persatu surat yang dikirim. Dan pada salah satu surat yang dia baca isinya sedikit membuat dia bingung. Dia pun lantas menyimpan surat itu di kantongnya ketika Ayase datang. Di tempat lain kini Hinana telah menjadi seorang mahasiswa dan mengambil jurusan musik. Dia pun kini memulai lagi mendalami piano. Hari itu adalah hari ulang tahunnya. Dan ketika janjian di kafe dengan Achan, Achan pun memberikan tiket bioskop sebagai hadiah ulang tahunnya. Dan mereka pun janjian untuk menonton bersama nanti malam sehabis Achan pulang bekerja. Sementara Ayase saat ini sedang mengadakan perjamuan atas prestasi yang telah dicapainya. Dia pun memberikan ucapan terima kasihnya kepada para undangan yang datang, karena selama ini telah mendukung karirnya. Namun saat itu Shige memberikan surat yang telah dia simpan tadi. Ketika Ayase membacanya, ternyata surat itu dari Achan. Di surat itu Achan berkata bahwa selama ini Hinana masih tetap setia menunggunya. Hal itu pun membuat Ayase berlari ke tempat yang disebutkan Achan di dalam surat. Di bioskop, Hinana telah sampai di sana. Namun saat itu Achan mengiriminya pesan yang berkata bahwa dia tidak bisa datang karena tidak mendapat izin pulang lebih awal. Hinana pun terpaksa menonton sendirian. Di tengah pemutaran film dia teringat dengan Ayase, tetapi akhirnya dia pun tetap menontonnya sampai selesai. Ayase sendiri akhirnya juga sampai di bioskop, tetapi saat masuk ke dalam ruangan teater film pun telah selesai, dan Hinana juga sudah tidak ada di sana.
Namun saat dia turun dari tangga bioskop, dia mendengar langkah seseorang dari belakang. Ketika dia mencoba berbalik, dia terkaget melihat Hinana. Begitu juga dengan Hinana. Saat itu Ayase mengulang kembali menyatakan perasaannya dan memberikan hadiah ulang tahun yang dia beli waktu 3 tahun yang lalu, yaitu sepasang sepatu yang dianggapnya seperti milik Cinderella. Dan dia pun juga melamar Hinana. Dan film pun berakhir dengan happy ending.